Selama 7 bulan masa pandemi COVID-19 hingga hari ini, angka terpapar COVID-19 terus meningkat dari hari ke hari. Meski beberapa daerah telah menerapkan PSBB dan pemerintah serta berbagai elemen masyarakat telah berupaya keras mengendalikannya, kurva epidemiologis belum menunjukkan penurunan hingga hari ini. Kita mengapresiasi dokter, para medis, dan tenaga kesehatan lainnya yang telah berjuang keras menghadapi pandemi ini. Demikian pun aparat negara yang terus tanpa kenal lelah mengatasi masa-masa sulit akibat pandemi ini. Tetapi sesungguhnya kita semualah yang seharusnya menjadi garda terdepan berperang untuk menghentikan penyebaran virus ini. Adaptasi kebiasaan baru harus menjadi habitus baru kita. Jangan pernah lelah untuk setidaknya 3 habitus baru berikut ini. Pertama, menerapkan pola hidup bersih dan sehat demi meningkatkan daya tahan atau sistem kekebalan tubuh kita dengan mengonsumsi gizi seimbang, banyak bergerak atau berolahraga, serta berjemur sinar matahari pagi atau sore. Kedua, jangan panik, tetapi hendaklah senantiasa bersyukur di tengah keadaan yang bagaimanapun. Senantiasa mensyukuri anugerah Tuhan dan sepenuhnya berharap padanya akan membuahkan hati yang gembira, yang pada gilirannya akan dengan sendirinya meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang ketiga, meningkatkan disiplin diri dalam mematuhi protokol kesehatan, yakni 3M, yaitu senantiasa menggunakan masker jika keluar rumah, senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah berkegiatan, dan menjaga jarak di tempat beraktivitas. Bagi yang beribadah, imbauan kami masih tetap sama untuk menunda dulu ibadah bersama secara ragawi dan sebaiknya mengikuti ibadah secara daring atau online. Kalau harus mengadakan ibadah tatap muka atau ragawi, pastikan dulu bahwa kita berada di wilayah hijau dan tetap lakukan protokol kesehatan secara ketat. Olehnya, saudara, mari terus bersama-sama dan tidak bosan-bosannya untuk mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Menghentikan penyebaran COVID-19 ini adalah tugas panggilan kita sebagai gereja dalam merawat dan mempertahankan kehidupan. Tuhan memberkati saudara sekalian.
1 2. Tes 1 2. Tes. Tes. Tes tes. Tes. Tes 1 2. Tes. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes tes tes. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, ada baiknya kita bersaat teduh sejenak agar ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerah-Nya sehingga kita umat-Nya dapat beribadah pada minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu, kami seluruh majelis Gereja HKBP Kernolong mengucapkan selamat Minggu Advent pertama dan selamat beribadah bagi jemaat sekalian yang telah hadir di dalam gereja ini. Juga bagi jemaat yang saat ini sedang beribadah di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Minggu Advent pertama dan selamat beribadah buat seluruh majelis Gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Tahun Baru Gerejawi, yaitu Minggu Advent pertama, di mana dalam minggu-minggu Advent ini kita semua diajak untuk selalu siap sedia menantikan hari kelahiran Yesus Kristus dan hari kedatangannya yang kedua kali. Dan yang menjadi topik minggu kita pada minggu hari ini adalah nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Marilah kita menyambut kedatangannya sebagai Raja Kemuliaan, persiapkan jalan bagi Tuhan dengan hidup yang benar, yang berkenan di hadapannya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Sebagai tanda kesiapsediaan kita dalam menanti kedatangannya, marilah kita menyalakan lilin Advent pertama pada minggu ini. Untuk itu, dengan sukacita, marilah kita sambut Raja Kemuliaan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan ayat 2. Kusongsong bagaimana.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu dari Konvensi HKBP tahun 1951, pasalnya yang ke-18, yang mengatakan tentang hukuman pada hari kiamat. Kita percaya dan menyaksikan Tuhan kita Yesus Kristus akan turun kelak pada hari kiamat untuk membangunkan orang-orang mati. Ia akan menghakimi segala manusia. Pada waktu itu ia akan memanggil orang-orang yang percaya ke dalam hidup yang kekal. Tempat dari orang-orang percaya akan menjadi kekal di hadapan Allah sampai selama-lamanya. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan ajaran yang mengatakan A. Bahwa waktu kedatangan Kristus kembali dapat dihitungkan oleh manusia. B. Bahwa masih ada waktu kemurahan sesudah orang meninggal. Kita menekankan bahwa kedatangan Tuhan adalah pada waktu yang tidak dapat diketahui. Karena itu kita harus selalu bersiap seperti diperingatkan oleh Tuhan kita. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hidup roh, nasa
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang duka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Maha
Firman Tuhan yang menjadi ayat epistel buat kita pada Minggu Advent pertama hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-12, dimulai dari ayatnya yang ke-35 sampai dengan ke-40. Marilah kita membacanya secara responsoria. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita sejenak mendengarkan warta Jemaat HKBP Kernolong di Minggu Advent pertama tanggal 29 November 2020. Yang pertama, peserta kegiatan gereja dapat kita baca. Yang kedua, ibadah minggu di masa new normal atau transisi dapat kita baca. Yang ketiga, tahun baru gerejawi dan minggu Advent pertama juga dapat kita baca. Yang keempat, ibadah sekolah minggu. Dan yang kelima, persembahan ibadah minggu dapat kita baca. Yang keenam, perjamuan kudus di masa pranatal dan Natal. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini, maka seperti halnya di masa Prapaskah dan Paskah yang lalu, perjamuan kudus dan masa pranatal dan Natal baik di rumah warga jemaat maupun di gedung gereja belum bisa dilaksanakan di gereja. Gereja akan melayangkan perjamuan kudus setelah situasi dan kondisi memungkinkan. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, berita anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 yang lalu, telah lahir seorang anak laki-laki, anak pertama bagi keluarga Amang Veron Nades Situmorang dan Inang Heniraya Boru Sitindaon, warga Jemaat Wik 6 Salemba Pramuka Percetakan Negara Rawasari. Alamat Jalan Kampung Jawa Rawasari, Gang J RT 11 RW 9 nomor 32A, Rawasari, Jakarta Pusat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya menjadi anak kesukaan bagi Tuhan, keluarga gereja, bangsa dan negara. Tuhan Yesus memberkati. Kedelapan, warga jemaat yang pindah dapat kita baca. Kesembilan, ibadah Advent dan Natal, doa bersama melawan COVID-19, serta Festival Perempuan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan melaksanakan ibadah Advent dan Natal, doa bersama melawan COVID-19 serta Festival Perempuan pada hari Minggu tanggal 2 Desember pada hari Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020, waktu pukul 9 WIB, tempat Sopo Bulun, Sopo Marpikir HKBP. Panitia pengurus Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD, dress code nuansa ungu atau violet. Kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan. Gereja kita diwakili Pangulan Agop Tiki, Seksi Perempuan, Parari Kamis, Inahana dan Inarut. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Ke-10, rapat koordinasi penyusunan program dan anggaran tahun 2021. Rapat koordinasi Majelis Perbendaharaan atau MP dengan dewan-dewan dan seksi-seksi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Waktu pukul 11 WIB, bertempat di ruangan serbaguna. Agenda atau acara, rencana penyusunan program dan anggaran tahun 2021 dalam kondisi pandemi COVID-19. Pesertanya pengurus seksi atau utusan setiap seksi maksimum 3 orang. Untuk itu diharapkan kehadiran para pengurus setiap seksi memberikan masukan dan ide menyikapi kondisi pandemi COVID-19 untuk dituangkan ke dalam program kegiatan tahun 2021 mendatang. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Ke-11, penugasan audit dapat kita baca. Ke-12,
Sinode Godang ke-65 HKBP. Sinode Godang atau Sinode Agung ke-65 HKBP akan dilaksanakan mulai Rabu 9 Desember 2020 hingga Minggu 13 Desember 2020 di Sipoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Utusan HKBP Resort Jakarta adalah Amang Pendeta Maurikson Silitonga MTH dan Amang Sintua Hotman Nenggolan yang akan berangkat ke Sipoholon pada hari Rabu 2 Desember 2020 mendatang. Amang Pandita Sahat Parulian Nababan STH telah menerima pendelegasian sebagai pelaksana tugas pimpinan Jemaat HKBP Resort Jakarta selama berlangsungnya sinode tersebut. Marilah kita bawakan dalam doa agar sinode Godang tersebut berlangsung dengan baik dan lancar demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, dan demi sukacita bagi segenap warga HKBP. Demikian diberitahukan, Tuhan Yesus memberkati. Ke-13, ibadah harian atau ibadah malam dapat kita baca. Ke-14, renungan harian Salum RHS dapat kita baca. 15, jadwal perayaan Natal, malam akhir tahun baru dan kegiatan lain-lainnya dapat kita baca. 16, ucapan selamat ulang tahun. Warga jemaat dan majelis menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur 146 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. 17, warga jemaat yang sakit. Nomor 1, Inang Reta Martina Siahaan, istri Amang Ivan Gunawan Hotmatua Simangunsong, jemaat week 1, saat ini perawatan di Rumah Sakit Cengkareng. Yang kedua, Inang Rotua Boru Siagian, istri almarhum Amang Tampu Bolon, jemaat week 6, saat ini perawatan di Rumah Sakit Tarakan. Yang ketiga, Inang Herlina Boru Tambunan, istri almarhum Amang Sintua Evangelis Firma Edison Hutajulu, jemaat week 6, saat ini perawatan di Rumah Sakit Rajak MH Tamrin. Nomor 4 sampai dengan nomor 20 dapat kita baca, dan marilah kita bawakan dan berdoa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. Ke-18, warta keuangan dapat kita baca. 19, pemakaian gedung gereja dan ruangan serbaguna dapat kita baca. Nomor 20, saran penjadwalan ulang acara pranikah atau partupulun, pemberkatan nikah, acara adat dapat kita baca. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Dan bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Kita persiapkan hati dan pikiran untuk mendengar firman Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan ayat 2.
Hari ini pada Minggu Advent pertama, kami siapkan hati kami untuk menyambut Tuhan. Penuhi kami dengan Rohul Kudus-Mu, untuk kami senantiasa tidak hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini, yaitu Minggu Advent yang pertama, tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita memasuki ibadah hari ini, tentu kita langsung disambut dengan kemeriahan gemerlap warna-warni dari pohon terang yang telah berdiri. Dan ini mengingatkan bahwa kita telah sampai kepada tahun baru gerejawi, yaitu Advent, menanti kedatangan. Untuk itu kami akan menyapa selamat Advent buat seluruh jemaat yang telah hadir beribadah dalam gereja saat ini, dan selamat Advent buat seluruh jemaat kami yang sedang beribadah di rumah melalui live streaming. Selamat menanti kedatangan Raja kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengajak kita melihat ada harapan, ada terang, ada cahaya. Itu terlihat dari sukacita yang dirasakan oleh bangsa Israel saat itu. Saat mereka membawa tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Allah, mereka ada yang membunyikan rebana, mereka bersorak-sorai, seperti judul perikop kita yang mengatakan kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah. Nah, pada saat ini tentu itu juga mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu hadir bagi kita. Tuhan itu senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan firman Tuhan saat ini adalah merupakan bentuk responsoria, bersahut-sahutan. Ada pertanyaan dan ada jawabannya. Itu diawali dengan sebuah pertanyaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Itu adalah pertanyaan dari orang-orang yang kudus tangannya, yang murni hatinya, yang selalu mencari wajah Tuhan. Mereka bertanya, siapakah itu Raja kemuliaan? Pemazmur sebagai seorang raja, sebenarnya dia punya kesempatan untuk memperkenalkan dirinya sebagai raja yang luar biasa. Raja yang senantiasa memenangkan setiap peperangan
melawan para musuh. Tetapi dalam firman Tuhan saat ini, Daud sebagai seorang pemazmur tidak memperkenalkan dirinya, tapi memperkenalkan dialah raja di atas segala raja. Dialah raja kemuliaan, yaitu Tuhan Allah, pencipta semesta alam. Maka itu Bapak Ibu, puji-pujian, keagungan itu hanya milik Allah. Walaupun kerap kita dipuji oleh orang lain, walaupun kerap kita diagungkan oleh orang lain, pujian itu adalah pujian semata di dunia ini. Tetapi yang layak seharusnya menerima keagungan dan pujian itu adalah hanya Allah Bapa, hanya Tuhan Allah, pencipta semesta alam. Dan itulah yang disaksikan oleh Raja Daud. Dia perkenalkan raja di atas segala raja itu. Raja yang jaya dan perkasa. Raja yang perkasa dalam peperangan itu adalah Dia, Tuhan, Raja kemuliaan. Dengan jelas mau mengatakan bahwa di dalam Raja kemuliaan itu ada pengharapan, ada sukacita di dalamnya. Maka ketika saat menyambut seorang raja, acap kali atau kebiasaan pasti dengan kemeriahan. Sama seperti saat pesona Danau Toba dan juga perjalanan presiden menuju Sumatera Utara, tidak hanya Tarutung yang membuat persiapan. Bahkan seluruh Sumatera Utara membuat persiapan, yaitu dengan cara membersihkan jalanan, memperindah. Bahkan ketika mobil dari Bapak Presiden itu melintas, seluruh orang-orang telah berkumpul menyambut kedatangannya. Bukankah sebenarnya penyambutan seorang Raja Mesias yang dinantikan oleh semua umat jauh lebih besar daripada penyambutan kepada manusia? Jika penyambutan kepada manusia sudah sebagaimana maksimalnya kita lakukan, penyambutan kepada Allah itu justru jauh lebih lagi. Lalu bagaimana saudara akan menyambut kedatangan Tuhan pada masa Advent? Cukupkah hanya mendirikan, membuat gaba-gaba atau aksesoris Natal begini? Tidak cukup. Cukupkah saudara hanya memikirkan bagaimana pakaian saya, bagaimana kuenya nantinya yang akan dipersiapkan? Tidak cukup. Yang paling utama yang saudara persiapkan adalah hatimu. Hatimu buka seluas-luasnya kepada Tuhan Allah. Buka seluas-luasnya gerbang pintu hatimu untuk menyambut Dia. Karena itu dalam firman Tuhan saat ini ada dua penyambutan yang jelas sekali dijelaskan dalam firman Tuhan. Bagaimana cara menyambut Raja kemuliaan itu? Yang pertama, angkatlah kepalamu. Mengapa ada perkataan angkatlah kepalamu? Jangan tertunduk. Karena pada saat Yerusalem dikuasai oleh bangsa Filistin, mereka itu atau bangsa Israel itu tertunduk kekalahan. Mereka tidak berani memandang karena kekalahan. Lalu ketika Raja kemuliaan itu datang, jangan lagi menunduk kepala, tetapi terangkatlah kepalamu. Apa yang membuat saudara tertunduk, Bapak Ibu sekalian? Masalah keluarga? Masalah pekerjaan? Masalah perjodohan? Atau masalah ekonomi karena akibat pandemi virus corona? Atau apa yang membuat saudara harus tertunduk dalam kekalahan atau tertunduk dalam rasa malu? Apakah karena dosamu? Apakah saudara saat ini tertunduk karena saat ini ada banyak orang mungkin yang menekan kita? Kamu penyakitan, gak sembuh-sembuh. Saat ini
Minggu Advent pertama, hope, pengharapan, angkat kepalamu. Unang tuki, itu bahasa Bataknya. Jikalaupun kemarin itu banyak pergumulan yang boleh dilewati, hari ini pandanglah ada cahaya, lilin telah dinyalakan. Yesus itu telah hadir, maka biarkan sinar dari lilin ini menyinari hatimu masing-masing. Maka pada saat itu kesedihan akan berganti dengan sukacita. Amin. Amin. Yang kedua, terangkatlah hai pintu-pintu yang berabad-abad. Ketika seorang raja atau ketika kita tadi memasuki ibadah atau ruang gereja kita, ternyata pintu telah terbuka. Tapi kita harus melewati protokol kesehatan. Ada ukur suhu tadi di situ. Tetapi ketika pintu telah terbuka, itu tandanya saudara itu diterima masuk dalam gereja HKBP Kernolong. Tetapi ketika pintu itu tertutup dan saudara tidak diizinkan, berarti saat itu disimbolkan bahwa saudara tidak diizinkan masuk pada ibadah hari ini. Tetapi syukur, tidak ada kita yang ditolak di gerbang gereja kita. Semua diizinkan masuk. Nah, ketika pintu atau gerbang itu, ketika seseorang memasuki gerbang, biasanya pintu dibuka. Nah, ini pintu bukan dibuka, tetapi terangkatlah hai pintu-pintu berabad-abad. Bukan dikatakan, bukalah pintu, tetapi terangkatlah. Kata terangkat di situ, singkirkan, lepaskan, rubuhkan, ratakan. Jangan ada gerbang yang bisa menghalangi kekuasaan, kebesaran Allah memasuki bait Allah, memasuki hati kita masing-masing. Apa yang menjadi kendala? Apa yang menjadi penghalang Bapak Ibu semua? Sehingga Tuhan itu sulit masuk dalam hati kita. Ada kerap orang mengatakan begini. Kalau sudah mendekati Natal, kita terlihat alim, sopan-sopian. Begitu. Tetapi kenapa setelah lepas Natal, kita kembali lagi kepada wujud semula, manusia lama kita? Oh jangan. Pintu itu harus benar-benar terangkat. Penghalang itu harus benar-benar dilepaskan. Jangan ada yang menghalangi. Lalu apa yang mau dikatakan? Bukalah pintu hatimu Bapak Ibu semua seluas-luasnya untuk Tuhan. Lepaskan. Biarkan Tuhan yang mengendalikan hati kita. Biarkan Tuhan yang menguasai hati kita. Jangan biarkan keegoisanmu menguasai hatimu. Jangan biarkan kesombonganmu menguasai hatimu. Jangan biarkan hartamu menguasai hatimu. Jangan biarkan kemewahanmu menguasai hatimu. Tapi biarkan Tuhan yang mengendalikan dan menguasai hatimu. Maka bukalah seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Katakan kepada Tuhan, kendalikan hatiku Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kuasai hatiku Tuhan. Maka pada saat itu, biarkan jalan Tuhan yang bekerja. Biarkan roh Tuhan yang bekerja. Maka saat saudara merasakan dampak dari pandemi, ketika Tuhan yang mengendalikan, ketika Tuhan yang menguasai hati kita, rasa sedih, amang-inang akan berganti dengan sukacita dan pengharapan. Saya jadi teringat bahwa tadi malam ada banyak yang masuk berita, mungkin tidak kepada kami saja, tetapi kepada Amang Inang juga dan saudara-saudara semua, juga mungkin mendapatkan beberapa dari grup atau japri, yaitu berita yang ada di Sulawesi Tengah. Saya berpikir begini, Advent pertama mengajak kita untuk bersukacita, bergirang. Karena di dalam menyambut Yesus Kristus kedatangannya yang kedua kali, tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan, aku miskin Inang tidak ikut dalam penyambutan, harus ikut.
Aku ini inang tidak sempurna, tubuhku tidak sempurna, jadi aku tidak ikut dalam penyambutan kepada Dia yang akan datang. Harus ikut. Semua tanpa terkecuali harus ikut dalam penyambutan itu. Dan dalam penyambutan itu harus bergirang. Sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka bergirang, bersuka cita, membawa tabut perjanjian sampai ke bait Allah. Lalu apa yang terjadi dalam saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah? Bagaimana mereka akan bergirang? Bagaimana mereka akan bersuka cita? Secara manusiawi itu adalah hal yang tidak mungkin. Tetapi secara iman, ketika semua orang Kristen berdoa, karena doa itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, maka mereka akan dikuatkan. Biarkanlah lilin-lilin kecil, biarkanlah sinar lilin Yesus Kristus yang menyentuh hati seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dan ini menjadi sebuah tanda. Surat PGI telah datang, dikeluarkan, yang mengatakan bahwa bagaimana pemerintah harus lebih tegas supaya tidak terjadi lagi yang seperti ini. Ada hal yang membuat kita merasakan pilu karena memang pembantaian itu, kekerasan itu dipertontonkan, itu yang menjadi masalah. Dan itu yang membuat kita tidak boleh menutup mata. Itu adalah kekejaman, pembunuhan yang sungguh luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, kematian tidaklah harus selalu sama. Ada kalanya seseorang harus merasakan kematian yang seperti itu, supaya itu menguatkan iman kita. Berpengharapan bahwa di balik duka yang mereka rasakan hari ini, Tuhan pasti sediakan yang terbaik bagi mereka. Amin. Maka itu saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan saat ini, biarkanlah Tuhan yang menguasai hati kita. Biarkanlah Tuhan yang mengendalikan hati kita. Angkatlah kepalamu, tapi jangan terlalu tinggi ya Mang Inang ya. Ada begitu kan? Kan orang kalau dia menderita dia kan melihatnya begini. Sama seperti kalau mabalu, tahu nggak mabalu Mang Inang? Na tubuh di karulus teh sudia mau poso-poso kan. Jadi kalau seandainya orang baru mabalu atau baru meninggal saudaranya, dia ngintip-ngintip aja begitu kan. Karena ada rasa malu. Sebenarnya enggak malu, harusnya tidak malu, tapi kesedihan itu yang membuat dia menunduk sebenarnya. Tapi sekarang jemaat yang beribadah di rumah, angkat kepalamu Inang. Angkat kepalamu Amang. Angkat sukacitamu di dalam Tuhan. Hanya dengan itu kita bisa merasakan bahwa Yesus itu hadir. Yang kedua, Natal tidak akan sama seperti tahun-tahun lalu. Kita akan merasakan Natal yang berbeda di masa pandemi. Tetapi meskipun masa pandemi, bukan berarti Tuhan Yesus tidak lahir dalam hati kita. Tuhan Yesus harus tetap lahir dalam hati kita. Dan itu yang membuat kita dalam persiapan demi persiapan menyambut sampai 4 Advent dan hari Natal ada 2 kali. Itu membuat kita bahwa dunia yang kita tinggali saat ini akan berakhir. Dan Advent mengingatkan kita bahwa dalam penyambutan kedatangannya, Natal itu hanya sebatas perayaan. Tetapi yang kita tunggu-tunggu dan kita nantikan sebagai nubuatan kerajaannya, nubuatan kedatangan Yesus Kristus adalah kedatangannya yang kedua kali. Menjadi pertanyaan, apa yang sudah saudara siapkan? Kita tidak tahu dia kapan datang. Apakah dini hari? Apakah siang hari? Apakah malam hari? Kesiapsediaan kita, berjaga-jaga dan berdoalah. Sehingga ketika Tuhan datang, kita didapati sedang melakukan perbuatan baik. Jagalah tanganmu menjadi tangan yang bersih. Jauh dari noda,
jauh dari segala kejahatan. Murnilah hatimu, sebab firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Diberkatilah jemaat Tuhan, bersemangatlah, bersukacitalah, sambutlah Dia, masuklah dalam hati kita, bukalah hati kita selebar-lebarnya, dan biarkan Dia yang mengendalikan, biarkan Dia yang menguasai hati kita. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Gapuramu lapangkanlah. Tentu itu mau mengingatkan bahwa hati kami adalah gapura yang harus kami lapangkan untuk menerima Yesus Kristus masuk dalam hati kami. Namun terkadang Tuhan, kami menyadari bahwa ada banyak kendala, ada banyak penghalang yang menghalangi hati kami untuk sulit menerima Yesus lahir dan masuk ke dalam hati kami. Boleh saja karena masalah keluarga, masalah ekonomi, pergumulan yang tidak kunjung berakhir, dan masih banyak lagi pergumulan yang kami rasakan. Hari ini Tuhan mau ajarkan dan ingatkan kepada umat-Mu, supaya kami menyingkirkan semua penghalang itu, membuang penghalang itu, dan kami boleh memberikan hati kami seutuhnya hanya kepada Tuhan Allah. Berikan indah pada waktunya bagi seluruh jemaat-Mu yang menantikan dengan penuh pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus. Ajarlah kami jemaat-Mu untuk senantiasa berjaga-jaga, setia dan berdoa, agar kelak di mana Engkau datang dan kapanpun Engkau datang melawat kami telah siap ya Tuhan. Janganlah sekiranya kami bermental yaitu kekalahan, tapi biarlah kami menjadi jemaat yang bermental kemenangan. Sebab Tuhan yang datang, Raja kemuliaan itu, bukan membawa kekalahan, tetapi membawa kemenangan dan sukacita dan harapan dan semangat baru bagi setiap orang yang percaya. Diberkatilah jemaat-Mu yang beribadah hari ini, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah. Tuhan ada bersama-sama kami dimanapun kami berada. Karena kehadiran Tuhan tidak dibatasi tempat dan situasi. Bahkan secara khusus kami membawakan yaitu keluarga, umat-Mu yang ada di Sulawesi Tengah. Kami yakin dan kami percaya Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka. Ketika hari ini mereka merasakan ketakutan, merasakan rasa trauma, ajarlah mereka untuk mengangkat kepala, bahwa Tuhanlah sebenarnya Raja di atas segala raja yang berperang, yang melawan para musuh. Namun biarlah mereka senantiasa kuat dan setia beriman kepada Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati pemerintah kami menyatakan keadilan dan kebenaran. Hanya orang yang menegakkan keadilan dan kebenaranlah yang disebut sebagai orang yang tangannya bersih, jauh dari kelaliman dan kejahatan. Karena itu para pemerintah kami, Engkau berkati Tuhan menjadi pemerintah yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, yang senantiasa memimpin bangsa dan negara ke arah yang lebih baik, khususnya pada masa pandemi yang kami rasakan saat ini. Kami juga Tuhan berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah mewartakan firman-Mu pada minggu hari ini. Biarlah pengharapan itu benar-benar hidup di dalam hati kami. Karena pengharapan akan kedatangan Yesus memulihkan apa yang kami rasakan di dunia ini dan diganti menjadi kemuliaan di surga-Mu kelak. Itu membuat kami bersemangat, berpengharapan bahwa di balik duka pasti akan ada sukacita. Kami juga berdoa Tuhan pada minggu hari ini,
kepada jemaat-Mu Tuhan yang saat ini beribadah di rumah. Janganlah sekiranya mereka merasa berkecil hati karena tidak boleh bersama-sama dalam rumah ibadah-Mu saat ini. Tapi biarlah sinar kasih dan lilin Kristus yang menyinari setiap hati mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang telah memberikan persembahan dan ucapan syukur mereka. Biarlah mereka Tuhan senantiasa Tuhan tambahkan sukacita, Tuhan tambahkan yaitu berkat yang lebih lagi untuk mereka tahu dan mengerti bahwa ungkapan syukur yang mereka berikan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap persiapan yang sudah kami persiapkan Tuhan dalam menyambut hari kelahiran Tuhan, tetapi yang lebih utama bagaimana kesiapan hati kami dalam menyambut hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu Tuhan, dimuliakanlah nama Tuhan hari ini kekal abadi selama-lamanya. Kami adalah manusia atau jemaat yang penuh dengan segala dosa dan pelanggaran. Ampunilah kami Tuhan, agar kami layak memuji memuliakan nama-Mu. Hanya mengandalkan satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 sampai dengan ayat 2 ditambah dengan ayat yang keempat. Gapuramu lapangkanlah sekalian mengumpulkan persembahan ke depan 1A, 1B, dan 2.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang yang percaya, yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkanlah setiap hari jumlah orang-orang yang percaya, yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu, dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, atau dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oh
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua, dan kepada jemaat kami yang beribadah di rumah, selamat hari Minggu dan selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Horas. Horas.